Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Aska Amalina dengan NIM 23080574001 Prodi Manajemen kelas 2023A. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Simak videonya sampai selesai ya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan penggunaan bahasa Indonesia. Bagaimana sih menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu? Sebelum itu, di sini ada problematika bahasa Indonesia. Jadi kebanyakan masyarakat Indonesia itu menggunakan bahasa Indonesia yang salah karena mereka tidak memahami konsep bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mereka tidak tahu bagaimana sih menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa. Kemudian ada juga sikap negatif terhadap bahasa Indonesia karena merasa rendah diri jika menggunakan bahasa Indonesia. Dan mereka juga bangga jika bahasa Indonesia itu diselingung dong sama bahasa asing dalam tuturannya, kayak biar keren gitu. Dan juga merasa risih kalau mereka itu menuturkan ragam baku bahasa Indonesia. Kebanyakan masyarakat Indonesia pasti melakukan hal seperti itu. Selanjutnya di sini ada penggunaan kata depan. Nah, penggunaan kata depan sendiri itu contoh yang pertama. Dia sudah menunggu kamu di atas. Ini kan digabung ya. Di atas itu menunjukkan kata tempat. Jadi yang benar itu atas itu harus dipisah di spasi. Jadi pembenarannya adalah dia sudah menunggu kamu di spasi atas karena menunjukkan kata tempat. Contoh kayak di bawah, di kanan, ke kiri, ke atas, dari bawah itu harus di spasi karena dia menunjukkan kata tempat. Beda lagi dengan contoh kedua. Contoh kedua ini kan buku ini ditulis atas dasar pengalaman pribadi. Ditulis. Tulis ini termasuk kata kerja, jadinya harus digabung bukan di spasi dipisah, itu salah. Jadi buku ini ditulis langsung digabung berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, ini baru benar. Beda dengan kalau yang tadi itu kan menunjukkan kata tempat. Jadi kalau menunjukkan kata tempat harus di spasi atau dipisah. Kalau misalnya menunjukkan kata kerja kayak ini ditulis, itu harus digabung gitu. Selanjutnya ada kata baku dan kata tidak baku. Kata baku itu adalah kata yang digunakan sesuai dengan aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Pengertian kata baku itu juga merupakan kata yang penggunaannya itu sudah sesuai dengan ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar yang bersumber kepada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selain itu, penggunaan kata bahasa baku sendiri itu sudah dilihat dari penggunaannya yang sudah sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Biasanya penggunaan bahasa baku ini ada dalam kayak surat yang resmi, terus pidato-pidato itu juga menggunakan kata bahasa baku. Kalau kata tidak baku itu kebalikannya dari kata baku. Jadi kata tidak baku itu penggunaannya itu tidak sesuai dengan aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Ketidakbakuan sebuah bahasa tak hanya ditentukan dari penulisan yang tidak sesuai dengan pedoman, tetapi juga bisa terjadi karena kemungkinan salah penulisan, pengucapan yang salah, dan susunan kalimat yang tidak sesuai. Kalimat tidak baku sendiri biasanya digunakan ketika ngobrol dengan teman. Karena bahasa tidak baku sendiri kan percakapannya kan lebih santai, tidak kaku. Jadi cocok untuk digunakan dalam percakapan sehari-hari. Biasanya juga digunakan ketika berdiskusi bersama keluarga, teman gitu, menggunakan bahasa yang tidak baku. Nah, di sini contoh kata tidak baku dan kata baku dalam penulisan kata dasar. Yang pertama adalah cabai. Dalam kata tidak baku itu penulisannya jelas menggunakan cabai menggunakan E. Tapi kalau sebenarnya yang benar itu kata baku itu dari cabai adalah cabai menggunakan AI. Terus yang kedua objek. Kalau kata tidak baku pastinya objek bukan, itu salah. Jadi kata baku dari objek sendiri adalah objek menggunakan C.
Terus villa. Villa ini kan menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, kalau misalnya kita villa dalam bahasa Indonesia, yang baik dan benar itu L-nya 1, bukan L-nya 2. Jadi villa itu salah. Villa L-nya 2 itu merupakan kata tidak baku. Kata bakunya sendiri adalah villa menggunakan L1. Nah, terus selanjutnya ada kwitansi. Kwitansi itu di sini kebanyakan orang tuh nulisnya pakai W kan, lebih kayak kwitansi gitu. Padahal itu salah, yang benar itu kwitansi. Jadi ditulis pakai menggunakan U sama I, bukan pakai W, jadi kwitansi gitu. Selanjutnya ada penulisan kata jadian dalam kata tidak baku, kata baku. Yang pertama, kata tidak baku adalah mempesona. Mempesona itu dalam kata baku sendiri itu digabung. Jadi tidak menggunakan mempesona tapi memesona. Kemudian berterbangan. Berterbangan, R-nya dihapus jadi berterbangan. Yang ketiga, mentaati. Biasanya dalam kebanyakan orang kalau nulis itu menggunakan mentaati aturan gitu kan. Padahal itu salah, yang benar itu menaati. Jadi T-nya itu dihapus jadi menaati. Terus ini juga ada mentertawakan. Mentertawakan itu juga salah, yang benar adalah menertawakan. Mempesona P-nya dihapus jadi dihilangin gitu kan, jadi memesona. Berterbangan R-nya dihapus, mentaati T-nya dihapus, dan mentertawakan T-nya dihapus jadi menertawakan, seperti itu. Selanjutnya ada contoh penulisan kalimat bahasa baku dan bahasa tidak baku. Yang pertama, bahasa baku di sini, Ibu sudah mulai menjalankan aktivitas di sekolah. Aktivitas ini menggunakan V. Dalam bahasa baku itu menggunakan V. Jadi kalau tidak baku jelas menggunakan F. Aktivitas menggunakan F ini jelas salah ya. Kemudian contoh yang kedua, bahasa baku itu Bapak Budi membawa cenderamata dari Korea Selatan. Cenderamata itu baku, kalau tidak bakunya adalah cenderamata. Cenderamata ini salah, harus cenderamata. Itu yang baik dan benar. Kemudian ini contoh yang ketiga, Ibu memerlukan uang yang tidak sedikit untuk berobat kanker. Ibu memerlukan, jadi P-nya ini tuh dihilangin kan. Jadi kata aslinya tuh memerlukan, yang bakunya jadinya memerlukan. Ini tidak bakunya ayah memerlukan banyak pegawai untuk usaha barunya. Yang tidak baku ini salah ya. Memerlukan harus menjadi memerlukan. Seperti itu. Selanjutnya ada kesalahan penggunaan konjungsi kalimat. Konjungsi sendiri ini berfungsi sebagai penghubung frasa dan klausa dalam kalimat. Selain itu, konjungsi itu juga berfungsi sebagai penghubung antar kalimat dalam suatu paragraf. Kesalahan penggunaan konjungsi ini akan berakibat tidak jelasnya makna kalimat karena hubungan antar frasa dan antar klausa tidak jelas. Contohnya di sini yang pertama, guru-guru ada berteman sambil semua murid berjalan-jalan dan berbicara dengan teman di sekolahnya. Kan kayak kalimatnya itu gak mudah dipahami karena dia menggunakan konjungsi kalimat yang salah. Jadi yang benar itu, guru-guru sedang mengadakan pertemuan ketika semua murid berjalan-jalan dan berbicara dengan teman di halaman sekolah. Nah ini kan kalimatnya mudah dipahami. Jadi konjungsinya yang digunakan juga harus benar. Contoh yang kedua, walaupun bahkan. Walaupun bahkan ini konjungsinya kayak dipakai di awal kalimat semua, itu salah ya. Walaupun bahkan adalah memberi harapan bahwa setiap hari sesudah sampah terkumpul, sampah-sampah itu dipisahkan menurut jenis bahannya. Ini salah, yang benar adalah sesudah sampah terkumpul, sampah-sampah itu dipisahkan menurut jenis bahannya. Kalimatnya jadi singkat, padat, dan jelas. Karena kalau menggunakan kalimat yang tadi itu kan kayak terlalu panjang dan gak dimengerti sama orang yang baca kalimat itu. Jadi kalau menggunakan kita menulis kalimat itu juga harus dilihat bagaimana yang benar, apakah ini kalimatnya udah mudah dipahami atau enggak gitu.
Jadi jangan sampai kalau meskipun kalimatnya panjang tapi nggak dimengerti itu sama aja. Jadi mending singkat tapi paham apa maksud dari kalimat tersebut. Oke, sebelum saya akhiri, saya ada kata-kata motivasi. Jadi, belajar memang tidak lantas membuat kita langsung sukses, namun kebanyakan orang sukses adalah pembelajar sejati. Jadi, kita sebagai warga Indonesia harus setia dan bangga untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia. Bagaimana kita dapat menunjukkan kebanggaan sebagai orang Indonesia apabila kita tidak bangga menggunakan bahasa Indonesia? Oleh karena itu, banggalah menggunakan bahasa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.